Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan Allah menyatakan kehendak-Nya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya yang terkandung di dalam Injil Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku jangan tinggal di dalam kegelapan. Apakah kegelapan itu selalu bernuansa buruk dan jahat? Jawabnya tidak. Di dunia ini ada makhluk yang mampu beraktivitas dengan baik di dalam kegelapan. Kelelawar, burung hantu, musang, kukang, kuskus adalah contoh kategori hewan nonturnal. Hewan nonturnal adalah hewan yang tidur pada siang hari dan aktif pada malam hari. Pada umumnya, hewan turnal memiliki kemampuan pendengaran dan penciuman serta kemampuan beradaptasi khusus pada mata untuk dapat melakukan aktivitas pada kondisi yang minim cahaya. Kita manusia dikategorikan sebagai makhluk diurnal yang beraktivitas baik pada kondisi yang banyak cahaya. Pada umumnya, kita manusia bekerja pada siang hari dan tidur pada malam hari. Adapun orang-orang yang bekerja pada malam hari, mereka tetap bekerja pada kondisi yang banyak cahaya. Maka orang-orang yang bekerja pada kondisi minim atau tanpa cahaya, kita nilai sebagai ketidakwarasan atau ketidaknormalan. Sebutan terang atau kegelapan dalam perkataan Yesus Kristus sebagaimana yang terdapat pada Yohanes 12 ayat 46 tentu saja bukan mengenai kondisi fisik, melainkan kondisi rohani manusia. Sementara pada kondisi fisik, orang-orang yang beraktivitas pada kondisi terang adalah orang-orang yang normal, waras, dan wajar. Namun pada kondisi rohani, manusia justru banyak tinggal di dalam kegelapan rohani. Mengapa demikian? Karena umat manusia sudah menerima kegelapan rohani sebagai kondisi yang wajar dan normal. Bahkan di dalam kegelapan rohani itu banyak orang yakin sekali bahwa pemahamannya, cara hidup, dan tujuan hidupnya sudah benar. Padahal segala hal yang dihasilkan manusia pada kegelapan rohani adalah kesia-siaan. Yesus Kristus mengatakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku jangan tinggal di dalam kegelapan." Perkataan Yesus Kristus itu menegaskan bahwa umat manusia tanpa terkecuali, termasuk agama dan budayanya, berada dalam kegelapan rohani. Tidak ada satupun agama atau budaya yang benar sepenuhnya.
Hal itu terjadi karena umat manusia yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah itu, Roma 3 ayat 23, hidup terpisah dari terang Tuhan Allah. Meskipun di dalam hati manusia berdosa tetap ada kerinduan akan hubungan dengan Sang Penciptanya, tetapi mustahil bagi manusia yang berada dalam kegelapan rohani itu mengenal satu-satunya pencipta yang benar. Syukur bagi Tuhan Allah karena kasih-Nya yang besar kepada umat manusia ciptaannya, maka Dia mengutus Yesus Kristus ke dunia ini sebagai terang yang turun dari surga. Di dalam Yesus Kristus itulah manusia berdosa yang hidup dalam kegelapan rohani itu melihat terang yang sesungguhnya. Sehingga setiap orang berdosa, termasuk kita ini, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, telah keluar dari kegelapan rohani. Lebih dari sekedar beragama Kristen, kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi tinggal di dalam kegelapan rohani. Di dalam terang Yesus Kristus itulah kita mengenal Tuhan Allah, pencipta manusia yang sesungguhnya. Di dalam terang Yesus Kristus itu jugalah kita melihat masa depan yang kita tuju, yaitu hidup kekal dalam surga. Dari hati kita yang disinari terang Yesus Kristus, timbullah pemikiran, perkataan, perilaku, dan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan Allah di dalam keluarga, tempat kerja, dan di setiap ruang sosial kehadiran kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami di hari yang baru ini. Daripadamulah kami menerima kebutuhan dan keperluan kami sebagai bekal hidup kami menjalani kehidupan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu. Engkau mengutus Yesus Kristus ke dunia ini sebagai terang yang sesungguhnya, sehingga kami manusia berdosa yang tinggal dalam kegelapan rohani dapat melihat terang-Mu. Dan kami yang percaya kepada Yesus Kristus telah keluar dari kegelapan rohani, dan kami mampu melakukan kehendak-Mu di tengah keluarga, tempat kerja, dan setiap ruang sosial kehadiran kami. Ya Bapa, berkatilah semua pekerjaan kami di sepanjang hari ini, sehingga berhasil dan ada rezeki yang bisa kami bawa di tengah kehidupan kami pribadi dan keluarga untuk kami nikmati dengan rasa syukur. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kehidupan kami masih berlangsung, ajarilah kami untuk dapat melihat dengan mata iman kami akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu yang terus Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami senantiasa bersyukur, bersukacita dan berbahagia. Berkati kami setiap pribadi, berkati keluarga kami, berkati kerabat kami, berkati masyarakat sekitar kami, berkati para pemimpin kami di tingkat nasional dan daerah. Berkatilah juga bangsa kami ini. Boleh Tuhan selamat dari pandemi COVID-19 yang masih menjalani proses pemulihan dari sakit COVID-19 oleh bilur-bilur Yesus Kristus sembuh, dan mampukanlah kami bersinergi dengan pemerintah dan sesama kami sebagai masyarakat untuk dapat memenangkan bangsa dan negara kami ini dari ancaman keterpurukan, dari ancaman resesi ekonomi, sehingga kami dapat menikmati kehidupan yang baik. Terima kasih banyak ya Bapa. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih.
sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam